Selamat datang ke dalam acara pembacaan dari pelajaran Sekolah Sahabat Kita. Pelajaran Sekolah Sahabat Kita masih diambil dari sebuah buku yang berjudul Peranan Jemaat dalam Masyarakat. Kita akan kembali melihat apa peran dari jemaat di tengah masyarakat di mana kita tinggal atau kita berada. Namun sebelum kita mulai untuk masuk dan membaca, saya undang pemirsa di rumah, ajaklah keluarga, sahabat, dan teman-teman Anda untuk datang berkumpul bersama-sama. Mari kita mempelajari firman Tuhan. Judul kita pada hari ini adalah Berbaur dengan Bijaksana. Kita akan mempelajari bagaimana untuk bisa berbaur dengan bijaksana. Nah, hari ini kita akan mendengar sebuah kisah. Jadi ada seorang pembicara. Di mimbar dia bertanya kepada umatnya, kepada para jemaat. Dia bertanya seperti ini. Siapa dari kalian yang memiliki sahabat yang bukan pengikut Kristus? Hampir semua terdiam, ada juga yang mengangkat tangan. Namun ada satu orang yang duduk di belakang. Dia berdiri dengan penuh semangat. Dia katakan, saya tidak punya seorang pun. Dia katakan itu dengan bangga, karena dia berpikir bahwa adalah satu hal yang baik untuk tidak memiliki sahabat di luar pengikut Kristus. Dalam dunia ini ada dua sisi ekstrim, selalu seperti itu. Ada satu ekstrim yang pertama adalah yang berpikir bahwa karena mereka menganggap dirinya spesial, istimewa, sehingga mereka tidak mau bergaul dengan siapapun yang bukan dari golongan mereka. Hal ini yang dilakukan oleh orang Farisi pada zaman itu. Mereka menganggap bahwa semua orang dari golongan luar disebut sebagai orang kafir atau Gentiles. Dan mereka tidak mau bergaul dengan orang-orang yang bukan kaum mereka sendiri. Ini sisi ekstrim yang satu. Sementara sisi ekstrim yang satu lagi adalah mereka terlalu bebas bergaul dengan semua orang sehingga gantinya memberikan sebuah manfaat kepada sahabatnya. Gantinya sahabatnya memperoleh manfaat, mengenal Tuhan dalam pergaulan dengan dia, justru malah dia yang terikut dengan keduniawian dari teman-teman. Dua sisi ini harus kita pertimbangkan dan jangan biarkan diri kita masuk ke dalam salah satunya. Judul kita pada hari ini adalah Berbaur dengan Bijaksana. Seperti apa kita dapat berbaur dengan bijaksana? Mari kita baca. Jika kita melihat di dalam Matius 5 ayat 13 mengatakan bahwa kita adalah garam dunia. Tetapi garam ini dapat kehilangan rasanya. Seorang pedagang di Sidon telah menyimpan banyak garam dalam gudang lantai tanah tanpa alas. Karena garam itu bersentuhan langsung dengan tanah, garam akan kehilangan rasanya. Garam ini dibuang keluar dan digunakan untuk menutupi jalan. Dengan cara yang sama, kita perlu berhati-hati waktu kita berbaur dengan dunia. Apakah kita akan membiarkan dunia merampas cita rasa unik kita? Atau apakah nilai-nilai kita akan menjadi sama dengan nilai-nilai dunia? Prinsip hidup kita menjadi sama dengan dunia. Sahabatku, dalam berbaur dan bergaul, kita perlu ingat, Yesus mengatakan, kamu adalah garam dunia. Kita akan selalu dapat memberikan pengaruh kepada dunia. Entah itu pengaruh yang baik ataupun pengaruh yang buruk. Atau yang ketiga, justru kita kehilangan rasa kita. Kehilangan rasa asin. Seperti garam yang kehilangan rasa asinnya. Di saat dia bersentuhan terlalu lama dengan tanah, rasanya hilang, seolah-olah tersedot oleh tanah. Di saat kita bergaul dengan dunia dan gantinya kita memberikan pengaruh yang baik kepada dunia,
dunia dapat memberikan pengaruhnya kepada kita. Mungkin Anda berpikir bahwa kayaknya enggak juga. Saya bergaul dengan sahabat-sahabat di dunia, tapi saya tidak memiliki pengaruh keduniawian itu. Bahkan sekarang yang lebih parah lagi, ada juga orang-orang yang bergaul dengan sahabat-sahabat seiman, tetapi gantinya mereka mengangkat nilai-nilai rohani dalam prinsip hidup mereka, justru malah prinsip duniawi yang mereka angkat. Dari kesukaan mereka, hobi mereka, tutur kata mereka, pola pikir mereka. Pikirkan, hampir semua wanita berpikir bahwa yang cantik itu adalah kalau rambutnya diurai, panjang, rambutnya mengkilat, lalu bibirnya merah, pakai anting, pakai perhiasan, tubuhnya kulitnya harus putih seperti iklan-iklan di TV. Bayangkan bagaimana pengaruh dunia sudah masuk di tengah keluarga kita, jemaat kita, bahkan pola pikir kita masing-masing. Hampir semua wanita, bahkan yang mengaku pengikut Kristus, berpikir hal yang serupa. Mereka pikir, wanita harus gemulai, pakai sepatu hak tinggi, jalannya membusung ke depan. Pikirkan, hal yang dilakukan dunia dilakukan oleh kita. Sehingga gak ada lagi perempuan yang mau menyentuh pekerjaan rumah tangga karena takut tangannya nanti kotor, takut tangannya nanti lecet, takut tangannya nanti jadi kapalan. Padahal kalau kita lihat hampir semua wanita-wanita di dalam Alkitab, wanita yang benar, mereka adalah yang melakukan pekerjaan yang sama seperti yang dilakukan oleh laki-laki. Ingat di saat Ishak bertemu dengan Rahel. Ingat di saat para wanita yang Yesus temui di sumur. Mereka sedang mengambil air ke sumur. Mereka nggak minta pembantunya yang ambilin. Mereka tidak minta ayahnya atau ibunya yang pergi ambilin. Mereka pergi ambil sendiri. Para wanita di dalam Alkitab melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Dan para laki-laki pun lakukan hal yang sama, kecuali laki-laki yang gak benar. Wanita yang gak benar yang hanya duduk-duduk aja, nanti uang datang. Duduk aja, ada orang lain yang mengerjakan pekerjaannya. Ratu Isabel lakukan itu, dia hanya duduk-duduk aja. Daud lakukan itu sebelum dia jatuh ke dalam pencobaan melihat Betsheba. Yang lain pergi berperang, dia gak pergi. Hati-hati di saat kita tidak lagi melakukan tugas dan tanggung jawab kita. Di saat kita membiarkan orang lain yang lakukan. Kita berada di dalam sebuah jurang yang besar dan kita akan jatuh melompat ke dalamnya. Sahabatku, jangan biarkan nilai-nilai dari dunia merasuki pikiran kita. Di dalam pergaulan kita, seperti apa tutur kata kita? Karena hal yang paling suka kita katakan, yang paling suka kita ceritakan, kepadanya lah kita sedang mengabdi. Itulah mengapa Tuhan mengajak kita untuk mengingat bahwa kita adalah garam dunia. Dimanapun kita ditempatkan, kita haruslah memberikan sebuah rasa kepada masyarakat di mana kita berada. Apakah yang bisa kita pelajari dari cerita-cerita tentang bagaimana untuk tidak berbaur dengan dunia? Contoh-contoh Alkitab menggambarkan perlunya kewaspadaan dalam berbaur dengan orang-orang yang hidup dengan nilai-nilai duniawi yang dicatat dalam 1 Yohanes 2 ayat 16. Kita menipu diri kita sendiri jika kita berpikir bahwa kita tidak harus menggunakan kewaspadaan atau bahwa tidak ada bahaya terperangkap dalam prinsip-prinsip yang rusak dari dunia. Pada saat yang sama, apa gunanya kita bagi orang lain jika kita menyembunyikan diri kita dari orang lain agar tidak terkena dampak negatif dari cara-cara mereka? Jadi seperti yang kita bahas tadi, ada dua sisi ekstrim. Yang satu, sudah terlalu masuk dengan dunia. Semua lagu di HP-nya lagu dunia. Film yang dia nonton, film dunia. Pemikirannya, pemikiran dunia. Game masuk semua di HP-nya. Dia punya peralatannya. Pemikirannya sepenuhnya dunia.
Sahabatku, ini sisi yang sudah terpengaruh oleh dunia. Sementara yang sisi lain, dia begitu membentengi dirinya dari dunia sehingga tidak mau bersahabat. Dua sisi ini adalah berbahaya. Yang satu tidak mau memberikan pengaruh apapun, tidak mau bergaul, tidak mau berkawan, tidak mau berbicara sedikit pun, sama seperti yang dilakukan orang Farisi di saat dia dihadapkan kepada orang luar. Bahkan dalam pola pikirnya menganggap bahwa orang lain lebih rendah daripada dirinya. Sahabatku, bagaimana dengan kita? Apa yang kita pikirkan di saat kita melihat kepada orang lain? Apa yang kita pikirkan di saat kita memandang kepada orang lain? Apa kita beranggapan bahwa mereka lebih rendah? Mereka lebih rendah kastanya, lebih rendah perbuatannya, dan kita menganggap diri kita lebih baik daripada orang lain. Jangan lupa bahwa kita semua sama-sama adalah pendosa di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan, seorang pencuri, perampok yang saat ini mungkin sedang berada di penjara tidak berbeda dengan kita yang mungkin hanya sesekali berbohong, sesekali menjadi malas, sesekali melakukan hal yang tidak baik. Di hadapan Tuhan sama. Itulah mengapa sahabatku, kita diajak pada hari ini untuk tidak menganggap orang lain lebih rendah daripada diri kita. Untuk selalu menganggap bahwa diri kita adalah pendosa. Di saat kita mengingat bahwa kita adalah pendosa, itu akan membuat kita tidak akan membedakan diri kita dengan orang lain. Karena kita beranggapan bahwa saya dan mereka sama. Perhatikan nasihat yang bijak dan seimbang ini. Ini dituliskan oleh Ellen G. White di dalam buku Selected Message jilid 3 halaman 231. Dikatakan, sekarang, akankah yang mengaku orang Kristen menolak bergaul dengan yang belum bertobat dan berusaha untuk tidak berkomunikasi dengan mereka? Tidak, mereka sama dengan mereka di dalam dunia dan bukan dari dunia, tetapi tidak mengambil bagian akan cara-cara mereka. Jangan sampai dipengaruhi oleh mereka. Tidak memiliki hati yang terbuka kepada kebiasaan-kebiasaan dan praktek-praktek mereka. Pergaulan mereka adalah untuk tujuan menarik orang lain kepada Kristus. Jadi sahabatku, di dalam pergaulan kita jangan biarkan praktek duniawi mempengaruhi kita, mempengaruhi pola pikir kita, sehingga kesukaan kita justru menjadi kesukaan mereka. Ini kita harus berhati-hati. Dalam setiap pergaulan kita harus pikirkan ini. Itulah mengapa bagi para pengikut Kristus kita harus memiliki fondasi yang jelas. Kita harus tahu dengan benar apa yang harusnya jadi kesukaan kita. Karena kalau kita masih cari-cari kesukaan kita masih cari-cari apa hobi kita masih cari-cari apa lagu favorit kita, dunia yang akan ajarkan kita. Kita masih cari-cari seperti apa sih prinsip dalam berkawan, bersahabat, menjalin sebuah hubungan. Kalau kita masih cari-cari, dunia yang akan ajarkan kita. Di sini kita membaca, tujuan pergaulan kita adalah untuk mengajak, menarik orang lain kepada Kristus. Bagaimana caranya? Sama seperti seorang yang menjual produk. Kalau saya jual sebuah buku, untuk bisa membuat orang lain tertarik beli buku ini, ada banyak cara. Ada dengan cara memelas, memohon, tolong dong. Tapi seorang penjual yang benar, dia akan menjual produknya bukan dengan cara belas kasihan. Kenapa dia akan jual produknya? Karena dia akan kasih tahu betapa besarnya manfaat dari produk ini. Dia akan kasih tahu apa yang telah dia temukan di saat dia baca buku ini, atau di saat dia pakai produk itu, sehingga orang lain akan tertarik untuk membeli produk tersebut. Bayangkan kalau sang penjual tidak memiliki pengetahuan tentang produk itu. Bayangkan kalau sang penjual bahkan tidak merasa bahagia memiliki produk itu. Bagaimana dia bisa jual produk itu kepada orang lain? Begitu juga di saat kita rindu
hendak memperkenalkan Kristus. Kalau dalam kehidupan kita tidak bahagia berjalan bersama Kristus, kalau kita terasa tidak nyaman, tidak menarik baca Alkitab, bagaimana kita mau ajak orang untuk suka dan tertarik baca Alkitab? Kita saja nggak suka. Itulah mengapa sangat penting untuk menemukan jati diri kita bersama Kristus terlebih dahulu. Baru kita bisa menjual, membawa, mengajak orang lain kepada Kristus. Temukan kebahagiaan secara pribadi dalam hidup kita berjalan bersama dengan Kristus. Pastikan hobi kita adalah bersama Kristus. Dalam setiap pekerjaan kita, bahkan pekerjaan yang paling kecil, kalau Anda merasakan kebahagiaan di saat melakukannya bersama dengan Kristus, maka orang lain akan dapat tertarik. Berapa banyakkah teman yang bukan Kristen yang Anda miliki? Apakah sifat alami dari persahabatan Anda? Kira-kira siapa yang paling banyak mempengaruhi siapa? Mereka atau Anda? Dalam pergaulan Anda, kira-kira siapa yang paling banyak memiliki pengaruh? Anda atau mereka? Atau justru kita malah membawa pengaruh dunia kepada sahabat-sahabat kita yang di dunia? Pikirkan baik-baik. Dalam persahabatan kita, apa yang menjadi sifat alaminya? Sifat mementingkan diri? Atau kita mengajak orang lain untuk mengenal Kristus di saat kita sudah terlebih dahulu merasakan kebahagiaan berjalan bersama dengan Tuhan? Sampai di sini pembacaan dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Ceritakan kepada keluarga Anda, ingatkan kepada anak-anak Anda, kepada diri Anda pribadi. Kehidupan kita selalu akan membawa pengaruh. Karena Yesus berkata, kita adalah garam dunia. Garam seharusnya rasanya asin, tapi garam itu akan dapat kehilangan rasanya di saat dia terpengaruh dengan dunia. Sudah tidak bisa lagi mengasinkan, akhirnya akan dibuang. Kehidupan kita seharusnya membawa sebuah rasa nikmat. Kehidupan kita seharusnya bisa membawa orang lain lebih dekat kepada Kristus, seperti garam yang dapat mengawetkan. Sahabatku, itulah yang Tuhan harapkan terjadi dalam hidup kita. Dan ini tidak bisa kita lakukan sendiri. Marilah kita mulai terlebih dahulu. Jangan langsung bawa orang kepada Kristus. Bawa diri kita dulu kepada Kristus. Apakah Anda sudah merasakan kenikmatan dalam kehidupan ini, tengah problem, masalah, dan tantangan yang Anda hadapi, tapi Anda tetap bergantung kepada Kristus? Apakah Anda merasakan kesukaan Anda adalah melakukan apa yang Kristus juga lakukan? Jika iya, itu akan dapat membuat orang lain tertarik mengenal Kristus. Sampai bertemu lagi. Tuhan memberkati.